Oke, pagi atau siang teman-teman semua. Nah, jadi sebenarnya reksadana cipta andalan ekuitas. Nah, ini merupakan salah satu reksadana yang kalau menurut aku pribadi itu menarik buat teman-teman coba juga. Nah, sebenarnya tuh reksadana cipta andalan ekuitas tuh gimana sih dan bagusnya seperti apa? Jadi kamu harus kenali dulu ya. Ini aku di sini ada juga apa namanya materinya. Jadi bukan materi sih, jatuhnya tuh kayak flyernya. Jadi kalau di Instagram dari Ciptadana Asset Management sendiri kan juga ada flyer tuh. Di situ menunjukkan beberapa tentang cipta andalan ekuitas. Nah, jadi reksadana saham cipta andalan ekuitas ini menurut aku adalah reksadana saham yang memiliki kinerja masa lalu yang kalau kita lihat dari jangka panjang itu kinerjanya bagus. Coba deh kamu perhatiin misalkan di flyernya dari reksadana cipta saham andalan, cipta andalan ekuitas di Instagram dari Ciptadana Asset Management. Jadi kalian bisa lihat nih, kalau secara 3 tahun terakhir berdasarkan data Oktober fund fact sheet-nya di 2024 itu kinerjanya 21,44%. Nah, kalau kita lihat misalkan 5 tahun itu 56,55%. Mungkin teman-teman yang udah pernah ngelihat fund fact sheet dari cipta andalan ekuitas itu di 1 tahun terakhir emang agak tough banget ya. Dimana 1 tahun terakhir itu kinerjanya masih minus 1% atau minus berapa gitu. Nah, intinya sebenarnya itu bisa terjadi karena kan memang kita namanya reksadana atau instrumen investasi yang berhubungan dengan resikonya yang tinggi ya. Ini kan reksadana saham ya. Nah, resikonya berarti tinggi. Nah, volatilitasnya juga tinggi. Nah, tetapi kalau kamu misalkan berinvestasi di 3-5 tahun, kamu lihat tadi ya, kinerja masa lalunya aja tuh 3 tahun sekitar 21%, 5 tahun 56,55%. Nah, jadi kamu juga mesti ingat bahwa kinerja masa lalu tuh belum tentu menentukan masa depan. Tapi seenggaknya lumayan gak sih kalau misalkan nih teman-teman yang ada di rumah sekarang ataupun di kantor ataupun dimanapun kalian berada, kamu misalkan fokus sama kerjaan kamu, terus kamu ya udahlah gitu, apa namanya? Kalau aku juga pengen uang aku bekerja ya. Jadi nggak hanya aku bekerja buat uang, tapi uang itu bekerja buat aku juga. Nah, caranya kamu bisa alokasikan di reksadana. Contohnya bisa di cipta andalan ekuitas ya. Tentunya kamu juga mesti mengetahui dari risikonya juga. Risikonya misalkan salah satunya adalah penurunan nilai investasi juga. Nah, itu kira-kira gambaran ya kalau kita lihat kinerjanya. Tapi kalau kamu bisa lihat nih, ini cocoknya buat apa sih? Ya, keunggulannya tuh cocok untuk dana pensiun. Misalkan kamu ini punya tujuan dana pensiun itu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 15 tahun lagi. Ini cocok banget kan? Kenapa sih? Kamu bayangkan aja tadi kinerja sekitar 3-5 tahun aja 20-56%. Kita lihat dari kinerja masa lalu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari jangka pendek, itu tuh memang hasilnya kurang begitu bagus rata-ratanya. Karena apa? Karena kita memilih instrumen yang memang agresif, jadi volatilitasnya tinggi. Nah, kalau kayak gini berarti ya cocoknya buat jangka panjang. Tapi jangka panjangnya apaan gitu? Ya contoh dana pensiun misalkan. Kalau dana pensiun kan emang lama kan, rata-rata tuh ada yang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya 3 tahun kali, mungkin 5 tahun, 10 tahun, ya 20 tahun, ada yang 25 tahun mungkin. Jadi masih banyak banget kan, masih panjang banget kan. Nah, ini cocok nih. Atau dana pendidikan, ya dana pendidikan misalkan dana pendidikan anak ya misalkan. Nah, kalau dana pendidikan anak sendiri kan mungkin kamu tuh mau mempersiapkan anak kamu buat masuk sekolah. Nah, itu bisa dijadikan juga nih sebagai tabungan kamu dengan kamu berinvestasi di reksadana cipta andalan ekuitas. Untuk beli rumah juga bisa tuh ngejar DP-nya, ataupun kendaraan kamu kejar tuh semuanya ya. Itu juga bisa tuh sebenarnya. Nah, selain daripada itu sebenarnya ideal waktunya adalah 5 tahun ya. Nah, maksudnya kenapa sih 5 tahun ke atas? Karena pada dasarnya gini ya. Kalau kamu lihat kinerja 1 tahun kan tadi kamu udah lihat sendiri kan kinerjanya agak tough. Di 2 tahun juga mungkin masih tough. Tapi kalau udah 3-5 tahun biasanya udah mulai kelihatan performance baiknya tuh. Emang kinerja masa lalu tidak menentukan masa depan, tapi seenggaknya kita bisa lihat nih dari track record tuh seperti apa. Lalu misalkan di sini juga isinya apa sih reksadana cipta andalan ekuitas ini? Isinya tuh ada mitra di Perkasa Aktif ya. Dimana ini juga sebenarnya salah satu saham yang mungkin kamu juga
sering menjumpai dari saham-saham produk-produknya dari Mitra Adi Perkasa Aktif, contohnya misalkan Sport Station ya, dan beberapa produk lainnya ya. Nah ini merupakan kan dari MAPA ya, Mitra Adi Perkasa Aktif. Nah lalu kita lihat juga dari Indofood CBP. Indofood CBP sukses makmur ini, kita lihat ya di sini bahwa memang Indofood ini kan kamu pada dasarnya kamu kenal lah, kamu produk-produk Indofood juga mungkin kamu tahu ya, seperti kacang-kacangan itu kan juga ada Indofood ya, dan beberapa produk lainnya. Jadi sebenarnya kalau dari segi nama itu pun udah terkenal, dan ini sahamnya juga berarti kan saham yang punya potensi bagus juga sebenarnya. Lalu Mitra Adi Perkasa sendiri, ya Mitra Adi Perkasa kan ya luas ya, tidak hanya kayak tadi Sport Station kan, ada berbagai macam lainnya gitu. Kalian juga bisa cek di Mitra Adi Perkasa langsungnya juga, itu apa aja sih. Mereka kan salah satunya juga yang holding Starbucks, yang holding beberapa brand besar lain gitu kan. Sport Station kalau nggak salah, Converse juga masuk gitu. Dan beberapa produk lain. Cuman kan kalau Mitra Adi Perkasa yang ini, itu tuh lebih ke semuanya gitu. Kalau tadi MAPA kan spesifik untuk Sport Station gitu-gitu loh, yang untuk fashion. Lalu kita lihat misalkan ada juga Mayora. Mayora itu mungkin kamu tuh sering ngeliat tuh untuk produk-produk makanannya atau apa. Nah itu juga sebenarnya saham yang besar juga ya. Dimana kamu juga membuat apa ya, jadi kamu nggak perlu takut bahwa ini saham apaan sih yang dibeli, ngaco-ngaco kali ini gitu. Enggak, jadi ini produk-produk yang atau saham-saham juga yang kita lihat yang berkualitas juga. Lalu kita lihat ada yang namanya BRI ya. BRI ini sendiri itu juga kalian juga tahu kan bahwa BRI ada di mana-mana. Bank ini pun, Bank Rakyat Indonesia ini atau BRI ini pun juga apa ya? Jadi kalau kamu gaji PNS atau aku juga dari sini gitu. Jadi sebenarnya secara pemilihan dari aset sendiri pun itu juga bagus ya. Nah ini kan sebenarnya 5 efek terbesar, tapi kan ada juga efek-efek lain juga kan. Kamu bisa lihat secara detailnya di fund fact sheet kita juga, di fund fact sheet Cipta Dana Asset Management. Lalu sebenarnya dari kinerja 5 tahun terakhir ini kita udah dapat, atau Cipta Dana Asset Management udah dapat 3 awards. Jadi awards ini sebenarnya fungsinya apa sih? Fungsinya gini teman-teman, kamu mau lihat nih kinerja ini performance-nya gimana sih dari reksadana ini? Ya apakah dia 1 tahun bagus, 3 tahun bagus, 5 tahun bagus. Nah kalau kita udah memenangkan beberapa award selama 5 tahun terakhir, itu sebagai poin tambahan nih buat teman-teman. Kalau misalkan mau berinvestasi, berarti nih reksadana ini emang udah pernah menang nih gitu. Jadi bukan reksadana yang seenggaknya belum ada award apa-apa gitu. Ini sebagai nilai tambah aja sih. Dan yang paling penting sebenarnya menurut aku sih dari minimum investasi, yaitu 10.000. Jadi kalau misalkan teman-teman apa ya, biasanya untuk membeli kopi mungkin 10.000 ya, ada juga kopi yang 10.000. Nah itu sekarang investasi pun bisa dimulai dari 10.000. Sebenarnya tujuannya tuh seperti apa sih? Tujuannya supaya bisa orang mau mulai investasi dulu ya. Nah dan 10.000 ini nominal yang kecil, jadi kamu bisa dari gaji kamu, atau misalkan teman-teman baru dapat penghasilan apa nih dari mungkin kuliah ya, baru dapat KTP kalian, terus kalian mau investasi buat jangka panjang kalian 5 tahunan ke atas. Nah ini bisa juga tuh ya, kalian sisihin aja. Lama-kelamaan nggak kerasa kan, soalnya dari 10.000 aja udah bisa mulai berinvestasi, nggak perlu 10 juta, nggak perlu 100 juta, itu pun 10.000 bisa. Jadi harapannya tuh teman-teman bisa lebih mau mulai dulu gitu ya, karena kalau mau mulai itu kelihatannya gampang tapi sebenarnya sulit, karena banyak aja excuses atau banyak aja oh enggak nih kayaknya belum sekarang deh, kayaknya ini, kayaknya itu, kayaknya ini, kebanyakan kayaknya ini itu ya, jadi nggak gerak-gerak. Makanya mulai aja teman-teman. Jadi pastiin kamu juga sesuai dengan tujuan dan profil resiko juga ketika kamu berinvestasi. Jadi kamu juga berinvestasi itu juga mengerti ini seperti apa. Oke itu teman-teman, kalau sebenarnya kalian pernah dengar bahwa Cipta OVO Equitas itu gimana sih nasibnya? Cipta OVO Equitas itu udah ganti nama ya, jadi namanya Cipta Andalan Ekuitas. Nah jadi sebenarnya dua-duanya ini ya satu produk reksadana, cuman ganti nama aja. Oke, harapannya ini dapat dimengerti, dan kalau kalian tertarik untuk misalkan berinvestasi, kalian bisa juga cek di sosial media dari
Cipta Dana Asset Management di Instagramnya ya, di Instagramnya. Dimana kalian ada flyer, terus barcode-nya itu kalian tinggal scan aja, nanti kalian masuk untuk melakukan proses pendaftaran lewat websitenya. Nanti setelah itu kamu bisa berinvestasi dengan gampang dan mudah juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.